Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih pembahasan musalsal. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, wa amatul musalsalat wahiyatun wa aktsaruha batilatun. Mayoritas musalsal wahiyah, dhaif, lemah. Wa aktsaruha batilah, dan kebanyakan musalsal itu batil. Likadhibi rawatiha, dikarenakan kedustaan para perawinya. Wa aqwaha al-musalsalu bi qiraati suratis Saff. Yang paling kuat adalah musalsal pembacaan surat Saff. Ya. Di situ disebutkan hadis yang kemarin kita baca. Kemudian kata beliau, wal musalsal bid dimashqiyin. Kemudian musalsal ad-dimashqiyin, yaitu pada hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu yang riwayat Muslim di Arba'in Nawawi ada, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Disebut dengan dimashqiyin karena seluruh perawinya orang-orang Damaskus. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, waqa'ali musalsalan bil balad rawainahu bi isnadin kullihim dimashqiyun wa ana dimashqi wa hadha nadirun fi hadhil azman. Kata Imam An-Nawawi, aku punya sanad musalsal bil balad. Apa negerinya? Damaskus. Kami meriwayatkan rawayina, itu kami meriwayatkannya dengan sanad yang seluruh perawinya dimashqiyun, dan aku adalah dimashqi, orang Damaskus. Siapa ini? Al-Imam An-Nawawi. Kata beliau, wa hadza nadirun fi hadzal azman. Ini sanad dimashqiyun yang seperti ini di zaman sekarang ini nadir, sangat jarang. Kemudian yang kedua, wal musalsal bil misriyin. Musalsal bil misriyin, musalsalnya orang-orang Mesir. Huwal masyhur bi haditsil bitaqah. Itu hadis yang masyhur dengan hadis bitaqah. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhum min hadits Abdullah ibn Umar. Wa qad akhrajahu al-musannif wa qala sanaduhu jayyid. Kata Imam Az-Zahabi, sanaduhu jayyid. Wal musalsal bi Muhammadin ila bin Syihab. Musalsal dengan perawi yang bernama Muhammad sampai kepada Az-Zuhri. Huwa hadis Ummi Salamah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha suf'ah. Qala istarqu laha fa inna biha nadhrah. Itu hadisnya. Disebutkan di bawah, waqad jama'a fihi ma'a ghairihi al-Hafidz Abu Bakar Muhammad al-Jiyani juz'an mufradan asma'u al-arba'in fil musalsal bil Muhammadin. Jadi ada yang negara, ada yang nama orang Muhammad semua, ada yang sifat kadang ketika tahditsnya dan yang lainnya, itu semua musalsal. Kemudian ya ikhwan, mimbabil faedah, ada juga hadis musalsal apa? Musalsal bil amaliyah. Apa musalsal bil amaliyah? Hadis tentang salat 12 rakaat, ya, 12 rakaat
eh, hadis Ummu Salamah atau Zainab, ya, Zainab. Hadis dari Zainab tentang 12 rakaat salat rawatib. Di situ tapi tidak kamil, dalam artian tidak sampai ke muallif, dia separuh. Ya. Yang mereka mengatakan ana mengamalkannya, ya. Mundu sami'tuhu minan Nabi SAW, kata Zainab. Kemudian yang di bawahnya juga mengatakan, aku senantiasa mengamalkannya mundu sami'tuhu min Zainab, terus sampai ke bawah. Ya. Namun yang paling sahih sampai ke muallif yaitu yang disebutkan musalsal bi qiraati suratis Saff. Nah, kemudian ya ikhwan, berkaitan dengan musalsal ini, apa faedah musalsal? Mereka para ulama menyebutkan di antara faedah musalsal yang pertama adalah menunjukkan dhabatnya perawi. Ya, dhabatnya perawi, perawinya dhabat. Yang kedua, mereka menyebutkan keindahan ya dalam suatu sanad. Jadi namanya semuanya Muhammad misalkan, namanya semuanya adalah perawi orang Damaskus, orang Mesir, atau orang Yaman, atau orang Syam. Itu diantara faedah musalsal. Namun yang ditanbih oleh para ulama, bukanlah inti dalam suatu hadis itu adalah mencari tasalsulnya, mencari sanad yang musalsal. Namun inti pada suatu hadis itu adalah keabsahan, kesahihan hadis tersebut. Kalau hadisnya sahih dan musalsal itu ni'mat, ya, fabiha wa ni'mah. Namun kalau seandainya hadisnya dhaif, walaupun dia musalsal, tidak ada keistimewaan. Yang menjadi istimewa suatu hadis itu tatkala hadisnya sahih, ya, itu yang paling penting. Adapun musalsal itu cuma dianggap sebagai fudlah, pelengkap, ya, bukan sesuatu yang umdah, inti dalam suatu hadis. Kemudian di sini disebutkan al-mu'an'an. Disebutkan di sini mu'an'an, an al-hadis idza rawahu ar-rawi bil lafzi an min ghairi bayanin litahdits was sama'. Mu'an'an yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dengan lafaz an tanpa menjelaskan sama dari dia. Lafaz an itu lafaz yang mujmal, ya, bisa menunjukkan sama, bisa menunjukkan bukan sama, semata-mata dari fulan, ya. Ma isnaduhu fulan an fulan, kata Imam Az-Zahabi, mu'an'an itu adalah suatu sanad yang mana perawinya adalah meriwayatkan fulan dari fulan. Wa minan nasi man qala, di antara para ulama ada yang menyatakan la yathbutu hatta yasihha liqa'ur rawi li syaikhihi yauman ma. Tidak bisa dikatakan sabit, tetap mu'an'an itu sampai dinyatakan absah adanya perjumpaan seorang rawi tersebut kepada gurunya yauman mah, meskipun di suatu hari, ya. Di situ disebutkan wa hadzal qaul fil mas'alah huwa madhhabul Imam Al-Bukhari wa Syekh Ali bin Al-Madini. Ini qaulnya Imam Bukhari dan Ali bin Al-Madini. Apa itu? Thubutul liqa. Ketika disebutkan di sini itu apa namanya? Maksudnya bukan semata-mata liqa ya, tapi sama yang dimaksudkan di sini ya. Ketika Al-Imam Az-Zahabi mengatakan la yathbutu hatta yasihha liqa'ur rawi li syekhi yauman ma. Jadi yang dimaksudkan di sini hatta yasihu liqa'ur rawi itu liqa' ma'as sama, ya, bukan semata-mata liqa', dengan ketentuan sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, liqa'ur rawi li syekhihi yauman ma, yaitu thubutus sama.
Di sini disebutkan itu qaulnya al-Imam Al-Bukhari. Naqalahu Ibnu Rajab an jumhuril mutaqaddimin, tsumma qala wa ma qalahu Ibnu al-Madini wal Bukhari wa huwa muqtada kalami Ahmad wa Abi Zur'ah wa Abi Hatim wa ghairihima min a'yanil huffaz. Bal kalamuhum yadullu ala ishtirati thubutis sama' kama taqaddam an Syafi'i. Jelas ya? Ini pendapatnya Ibnu al-Madini, Al-Bukhari, dan juga konsekuensi dari kalam Imam Ahmad, Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan yang lainnya dari kalangan para hufadzul hadis. Bahkan kalam-kalam mereka menunjukkan dipersyaratkan thubutus sama'. Jadi al-liqa' ma'a thubutus sama'. Difahami? Al-liqa' ma'a thubutus sama'. Itu mazhabnya siapa? Imam Bukhari, Ali al-Madini, dan juga para ulama yang lain. Bahkan dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab itu mazhabul jumhur. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Ali Ar-Razihi, fa kaifa yasihu li muslimin da'wal ijma' ala khilafi qaulihim bal ittifaqul haula'i alimma ala qaulihim hadza yaqtadi hikayata ijma'il huffaz al-mu'tad bihim ala hadzal qaul wa anna al-qaul bi khilafi qaulihim la yu'raf an ahadin min nadharaihim wala amman qablahum mimman huwa fi darajatihim wa hifdzihim. Kata Imam Ibnu Rajab, bagaimana bisa dikatakan sah ya pengakuan ijma oleh al-Imam Muslim yang menyelisihi kaulnya mereka? Kaulnya siapa? Kaulnya jumhur. Bahkan kesepakatan dari kalangan mereka a'immah akan kaulnya mereka tersebut itu mengandung konsekuensi penghikayatan ijma para hufadz yang dianggap pendapatnya tersebut, serta qaul yang menyelisih pendapat mereka itu bahkan tidak dikenal dari seorang pun dari kalangan yang semisal mereka, tidak juga orang yang sebelumnya, tidak pula orang yang sederajat dengan mereka dalam masalah hafalan. Bisa difahami di sini dari keterangan Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala bahwasanya qaul yang ada pada sebelum Imam Bukhari, sebelum Imam Muslim, atau orang-orang yang di atas Imam Muslim dalam bab al-hifdz, ya, dalam bab al-hifdz, atau sederajat dengan kalangan Imam Bukhari, itu mereka menghikayatkan adanya ittifaq qaulnya mereka. Difahami? Makanya para ulama mengatakan qaul yang menyatakan mujarrad imkanil luqi adalah qaulnya Muslim. Ya enggak? Berarti sebelum Imam Muslim yang ada apa? Qaulnya siapa? Para a'imah kibar, hufadzul hadis seperti Abu Zur'ah, Abu Hatim, Al-Bukhari. Ketika tidak ada yang menyelisih kaul-kaulnya mereka, secara tidak langsung ini ada hikayat ijma di kalangan mereka. Yang masyhur adalah dalam bab sama harus terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama al-liqa' ma'a thubutis sama. Kemudian kata al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, wa minhum man iktafa bi mujarradi imkanil luqi wa huwa madhhabu muslimin wa qad balagha fi raddi ala mukhalifi. Nah, lihat tadi ya, di sana ada orang yang berpendapat cukup imkanul luqi, semata-mata bertemu walaupun tanpa ada sama ya. Dan itu mazhabnya Imam Muslim. Bahkan Imam Muslim terlalu berlebihan di dalam membantah orang yang menyelisih pendapat beliau. Namun dikatakan oleh al-Imam, dikatakan oleh mu'allik tajhilan wa taqri'an wa tawbihan wa lam yusib fi jami'i ma za'amahu. Intinya tidak dibenarkan ya tindakan al-Imam Muslim tersebut. Jelas? Namun secara praktiknya ikhwan, secara praktiknya ya, mereka mengatakan syurutul Bukhari aqwa wa syurutul Muslim ma'mul ya. Syaratul Bukhari aqwa wa syaratul Muslim ma'mul. Syarat Imam Bukhari itu lebih kuat. Kenapa? Ada dua, thubutul liqa' ma'a as-sama'. Adapun syurutul Muslim semata-mata liqa, semata-mata berjumpa, ada musama, dikatakan apa? Ittisal, nyambung. Faham gambaran? Nah, antum berjumpa sama seorang syekh muhaddits
Antum duduk sama dia, ngopi sama dia, makan indomie sama dia, tapi antum tidak ada sama dari dia. Antum sudah dikatakan apa? Boleh antum mengatakan an fulan dari syekh tadi. Difahami gitu loh maksudnya. Jelas? Summa bi taqdiri tayaqunil liqa. Kemudian yang berikutnya ya ikhwan. Kemudian bi taqdiri tayaqunil liqa. Ketentuan berikutnya adalah diperkirakan adanya unsur, diyakini adanya perjumpaan tersebut. Difahami? Jadi bukan adanya imkanul liqa semata-mata gitu loh. Nyambung Dr. Vicky? Sekarang di zaman sekarang ada masyayikh. Contoh misalkan kalau kita mungkin di Saudi Arabia, ada masyayikh yang di Riyadh lah ya, di Riyadh misalkan Syekh Saleh Al-Fauzan. Ada yang di Madinah. Kalau sekarang nih masih ada kemungkinan sih, mau dikatakan sekarang nih apa, takdir tayakunil liqa dengan Syekh Saleh Fauzan itu masih memungkinkan. Kenapa? Karena visa umroh itu bisa keliling Saudi sebenarnya sekarang ya. Kalau dulu kan nggak bisa. Visa umroh itu cuman Mekah, Madinah, Jeddah, nggak bisa dari 3 wilayah ini tadi. Kalau sekarang kan bisa ke berbagai wilayah Saudi Arabia. Nah, nggak bisa Dr. Vicky umroh ya, Dr. Vicky umroh, kemudian beliau langsung meriwayatkan dari Saleh Fauzan, dikatakan adanya sama ittisal. Oh, enggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada imkanul luki. Kenapa? Karena visa umroh itu enggak dimungkinkan bisa masuk Riyadh ya. Tapi kalau sekarang ada takdir, apalagi kalau yang beliau meriwayatkan dari siapa? Dari masyayikh kota Madinah. Misalkan Saleh Suhaimi, Muhammad Umar Bazmul. Ada kemungkinan enggak? Ada kemungkinan. Mereka di Mekah atau di Madinah. Jelas? Nah, adapun yang tidak memungkinkan, nah di sini perlu diwaspadai. Dia mu'asharah, makanya dikatakan mu'asharah ma'ah imkanil luki. Ketika syarat Imam Muslim mengatakan mu'asharah ma'ah imkanil luki, itu harus ada ketentuan ma'ah imkanil luki. Tidak cukup mu'asharah. Difahami? Kemudian kata Imam Az-Zahabi, "Tsumma bitakdir tayaqunil liqa." Ada mu'asharah ma'a imkanil luki, kemudian apa? Ditakdirkan, diperkirakan, ada keyakinan bertemu. Kalau ma'imkan sesaman ma'imkan. Sekarang masyayikh yang misalkan di negeri Jazair ya, ada ma'imkanil luki. Bagi kita di Indonesia nih ya, kalau dikatakan imkan, kita katakan memungkinkan saja kita ke sana ya. Tapi dikatakan takdir tayakunil liqa, agak susah gitu loh. Hajatnya kita ke situ kapoi. Kemudian wa yushtaratu alla yakuna rawi an syekhihi mudallisan. Kemudian Az-Zahabi menyatakan dipersyaratkan perawinya bukan seorang perawi yang mudallis. Difahami? Sehingga dikatakan sanadnya tadi nyambung ya. Ya. Dikatakan nyambung kalau terpenuhi syarat yang disebutkan Az-Zahabi tadi. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, fa illam yakun hamalna 'alal ittisal ya. Kemudian kata Al-Imam Az-Zahabi, fa illam yakun,
Ya, maksud fa'ilam yakun mudallisan. Faham ya? Kasih ada sempalan itu. Fa'ilam yakun mudallisan. Ya, itu kalau anak yang tulis buku, anak langsung buat itu. Fa'ilam yakun mudallisan, hamalnahu 'alal ittisal. Ya. Nah, karena Az-Zahabi ini tadi. Makanya kalau kita baca buku orang terdahulu, nahunya kelas tinggi, ya beda dengan kelasnya kita kan. Untuk lihat di ta'liq itu, di nomor 5 itu kan disebutkan, nomor 4 itu sakoto, ada gugur dari lafaz anu. Kemudian di situ disebutkan fa in kana mudallisan. Dari mana ana mengatakan fa illam yakun hamalnahu 'alal ittisal fa in kana mudallisan. Di situ qarinah, indikasi. Gitu loh. Jadi kalau mau takdirnya itu fa illam yakun mudallisan hamalnahu 'alal ittisal. Kalau dia bukan perawi yang mudallis, kita katakan itu nyambung. Mu'asara ma imkanil luki ba'da tayakkunil liqa. Kita katakan apa? Ittisal sanadnya. Fa illam yakun mudallisan. Fa in kana mudallisan, kalau dia mudallis, fal azhar annahu la yahmalu 'ala sama. Maka kondisinya tadi tidak bisa dibawa kepada sama, atau la yuhmalu 'ala sama. La yuhmal dia. La yuhmalu 'ala sama, tidak dikatakan sebagai sama. Difahami? Makanya ketika misalkan perawinya mudallis seperti siapa? Muhammad bin Muslim Ibnu Tadrus, Abu Zubair Al-Makki, ketika dia meriwayatkan dari seorang guru, ya, nanti dilihat ya, mu'asarah apa enggak? Ma'im kanuluki apa enggak? Kalau dikatakan mu'asarah, ma'im kanuluki, dilihat perawinya mudallis apa tidak. Ketika mudallis, tidak ditolak, tidak diterima, ditolak ya. Kemudian kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, di situ disebutkan di ta'liq ya ikhwan, kita baca itu, al-haqqu alladzi la miryata fihi anna al-mudallis al-ma'ruf bit-tadlis an thiqat wa ghairihim la yuqbal hatta yusarriha wa hadha ma tufidu ibaratul musannif at-taliyah. Kata Syekh Ali Ar-Razihi, yang benar, yang tidak ada keraguan lagi padanya, seorang mudallis yang ma'ruf dikenal dengan tadlis dari perawi yang thiqat dan yang selain thiqat, maka tidak diterima tadlisnya sampai yusarih bitahdits. Nah, sehingga tepat enggak Pin pernyataan Az-Zahabi di atas? Agak kurang tepat ya, terlalu mujmal. Az-Zahabi mengatakan fa illam yakun mudallisan hamalnahu 'alal ittisal. Tadi loh, fa in kana mudallisan fala adhar annahu la yuhmal 'ala sama. Namun yang tepat apa? Kalau dia seorang mudallis, ya, mudallis la yuqbal hatta yusarrih bitahdits. Difahami? Mau dia tadlisnya dari thiqat ataupun dari tidak thiqat, namun kalau dia membawakan merawakan dari seorang perawi dengan siqaan, maka tidak diterima hatta yusarih bitahdits. Thumma kana al-mudallis an syekhihi za tadlisin an thiqat fala ba'sa. Nah, ini juga yang disebutkan kata Az-Zahabi. Kemudian kalau semudallisnya yang meriwayatkan dari syekh tadi dengan tadlis ya, tersebut berasal dari perawi-perawi yang thiqat, maka tidak masalah. Disebutkan oleh Ibnu Hibban, hadza laisa fid dunya illa li Sufyan ibn Uyainah wahdah. Yang seperti ini tidak ada di dunia kecuali apa? Sufyan bin Uyainah. Yang mana? Seorang mudallis yang mentadlis dari gurunya dan tidaklah mentadlis kecuali dari yang thiqat. Maksudnya gini loh, dia membawakan dengan siqaan, difahami? Dan yang digugurkan dia tuh adalah orang yang thiqat. Antum paham tadlis itu apa? Apa ya bin tadlis? Ya, isqatur rawi, ya, seorang perawi menggugurkan ada perawi yang yuhim bi annahu yasma' minhu,
Makanya disebutkan tadlis. Ada perawi yang digugurkan. Nah, perawi yang digugurkan ini tadi isqatur rawi, ya, isqatur rawi muhimatun atau muhiman bi annahu sami'ahu minhu. Jadi tapi ada gimana lengkapnya tuh, ayyarwiya rawi amman asarahu, ya, seorang perawi meriwayatkan dari orang yang sezaman dengan dia, kemudian dia menggugurkan perawi tersebut dan mengesankan kalau dia mendengar dari perawi tadi, ya, dia sezaman. Nah, tapi untuk sekelasnya Sufyan bin Uyainah, dia tidaklah yang digugurkan kecuali yang thiqat. Memang dikenal dia digugurkan kecuali yang thiqat. Dalam artian dia tidak mendengar, Fin. Ini antum, Siyofin mudallis. Nah, Siyofin sesama dengan anak. Biasanya Yofin ini meriwayatkan bukan dari anak, tapi dari siapa? Dari Pak Roni, dari Wandi, dari Dr. Vicky, dari Abu Zainu. Ya. Itu yang biasa antum meriwayatkan. Tapi yang antum gugurkan ini orang-orang hufadzul hadis, thiqat. Sebenarnya mereka itu mendengar dari anak. Difahami? Antum tidak mendengar dari anak. Kita cuma sezaman. Antum tidak pernah meriwayatkan dari anak. Difahami? Gugurkan sama Yofin Wandi tadi. Mengesankan apa? Seakan-akan antum mendengar dari anak dengan membawa kesiqaan an Ustaz Abdurrahman. Padahal antum tidak mendengar sama sekali. Perantaranya siapa? Pak Roni. Kadang perantaranya Wandi. Ini sering menjadi kebiasaan antum sehingga antum disifati mudallis. Namun kondisinya antum tadi tidak ada yang antum gugurkan itu perawi yang dhaif. Semuanya hufadzul hadis, thiqat. Makbul tak tadlisnya antum? Tadlisnya makbul. Makanya kata Ibnu Hibban, adapun yang seperti ini, hadza laisa fid dunya illa Sufyan ibn Uyainah. Tidak ada perawi yang seperti ini di dunia kecuali Sufyan bin Uyainah. La yarwi illa an thiqat. Jelas? Wa in kana dza tadlis anid du'afa fa mardud. Ya, kalau orang yang mentadlis tersebut dia suka mentadlis dari perawi yang dhaif, fa mardud, maka itu tertolak. Nah, yang seperti ini banyak ya kawan di zaman sekarang kita ini tadi. Ya. Ya kesankan itu dengar dari ustadznya, padahal bukan dari ustadz langsung, dia melalui perantara ikhwan. Ya, ustadz tadi ikhwan nyampaikan A, ikhwan tadi yang dengar salah dengar dia, sehingga keluar misalkan fatwanya beda lagi. Banyak ikhwan, ya, yang kadang orang salah paham. Ya. Sempat nyebar di Palembang ini contoh, nyebar bahwasanya ana menyatakan adalah orang yang ana paling berilmu, ya. Ditabayunilah sama Ustadz Akhiruddin waktu itu ketemu di Mekah. Bener antum pernah ngomong, antum ana sampai ke ana omongan antum yang paling berilmu. Kaget anak dengarnya kan, ngeri sekali ngomong cak itu. Tak pernah kata anak ngomong cak ini. Tapi setelah anak-anak ingat, pernah anak ngomong gitu. Tapi dalam konteks beda. Ngumpul-ngumpul dulu sama Yandri sama kawan-kawan, ya dulu nih. Mungkin antum jangan dengar. Sudahlah masalah fitnah-fitnah seperti ini. Sepalai menganget ini. Nah, hati yang paling berilmu dalam masalah ini tadi ana. Antum nak nanya bab apa lagi? Ya nak? Antum tanya sama ustaz-ustaz yang lain. Waktu itu kan dalam bab menjelaskan mereka, tidak usah banyak keluar-keluar dalam masalah fitnah kan. Antum ini baru tahu secuil. Kita ini tahunya detail. Nah, mungkin itu tadi, tapi salah di apa namanya? Entah sengaja di-skot atau segala macam yang nyebar seperti itu. Sampai ikhwan-ikhwan di kalangan ikhwan-ikhwan ini sampai ada yang ikhwan-ikhwan itu buat status ini loh, wong yang sok merasa paling pintar di Palembang, sampai ada seperti itu.
maksud nyindir anak. Memang ada anak pernah ngomong. Dan kalau memang kalau nak jujur-jujuran yang masalah yang antum bahas masalah kawan-kawan fitnah yang segala macam itu, mungkin tak kata yang paling ngerti anak bin. Ya enggak? Uang paling nyaman. Oh, ini anak perselisihan asatidzah mulai dari blok A, blok B, apalagi yang Yaman. Alumni Damaj. Tak hati orang paling berilmu. Bahkan ketika sempat ketemu Ustaz Akhiruddin, masalah begini. Ustaz Akhiruddin sempat ngomong gini. Rombongan Ustaz Lukman Mbak Abdu anti yayasan. Anak ngomong tidak. Mereka tidak anti yayasan, tidak anti donasi. Anak mondok. Beda lagi. Sekarang anak luruskan, antum perlu ya. Jangan antum menuduh rombongan Ustaz As-Sewet, Ustaz Lukman Mbak Abdu itu anti yayasan donasi. Hadza kadzibun alaihim. Anak katakan kadzibun alaihim. Pondok mereka ada yayasan, ada donasi. Kok tahu? Loh, anak mondok dari sini, sana. Tahu. Aduh. Terus dari mana yang tanpa donasi, tanpa yayasan? Beda lagi. Makanya anak ngomong, anak orang yang paling berilmu. Siapa mereka? Antum tidak tahu. Dokter Vicky yang tahu. Karena pernah belajar sama mereka. Beda lagi. Difahami? Nah, terus masalah video gambar, mereka mengharamkan video dan gambar segala macam. Tapi bimbabil insaf, jangan antum katakan mereka tidak toleransi asatidahnya. Toleransi. Terus siapa yang tidak toleransi? Beda lagi antum. Bukan RII. Kalau dia ngomong RII, bukan. Berarti antum belum berilmu. Makanya anak katakan, anak orang yang paling berilmu kalau ngerti dalam masalah itu tadi. Nah, luruskan ini tadi, serius antum. Jangan antum menuduh seseorang dan dia bari dari mazhab itu tadi. Antum harus insaf ya. Antum mengkritik orang itu harus insaf. Jangan sampai antum menuduh Asy'ariyah seperti ini. Asy'ariyah itu berlepas diri dari sana. Itu termasuk manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Harus insaf dan jujur dalam mengkritik. Nah, yang paling ngerti seperti itu anak paling ngerti. Bukan ini masuk rekaman apa masalah live. Anak paling ngerti. Bahkan rincian itu ngerti. Pondok pesantren yang ngerti di mana pondoknya, di sini. Nah, kalau yang omongan itu dulu ada memang anak ngomong di hadapan kawan-kawan, anak paling ngerti. Ya. Bahkan dari Sabang sampai Merauke pondoknya mulai dari yang itu yang yang rombongan ustaz-ustaz alumni Yaman dengan berbagai macam perbedaan yang ada itu, ya kita paling ngerti. Makanya kalau antum-antum yang sok masalah fitnah ini tadi segala macam yang enggak ngerti itu ya diem. Difahami? Nah, itu tadi. Anak pernah ngomong seperti itu. Tapi yang keluar beda, bin. Beda. Dan anak menyampaikan seperti itu konteksnya bukan mimbab tafakhur. Ya. Bukan mimbab tafakhur, dan memang ada di majelis-majelis. Tapi bukan konteksnya bab tafakhur. Merasa bangga sok ngerti ilmu. Apa yang banggain ngerti cuma masalah aja itu? Cuman babnya apa namanya? Tahdid lah istilahnya itu ya. Ngancam. Antum yang enggak ngerti itu enggak usah banyak ngomong. Cuman tahu sebentar. Ya. Antum cuma tahu, maaf ya, awak media cuma sedikit. Makanya sebagian ikhwan kadang ketika ada yang apa namanya, sebagian ada yang memang keras dalam masalah bab tahdzir ini tadi, langsung dilempar RII. Padahal dia masuk di radio RII pun tidak pernah. Beda dia, jangankan radio itu, ya sengaja diharamkan sama dia. Itu beda, mazhabnya beda lagi. Ketika anak sempat sampai ke Ustaz Akhiruddin, aduh, alumni Yaman. Kaget dia. Ternyata beda lagi. Beda. Antum kalau udah ngerti jangan banyak diem. Beda. Tapi dia memang enggak ngerti. Tapi murid-muridnya ada yang pernah belajar online segala macam itu tadi. Ada. Dokter Vicky di antaranya belajar online. Tapi enggak ngerti. Paham? Iya. Ada di Bengkulu, ada di Pekanbaru, ada Sumatera Barat, ada. Palembang yang enggak ngerti. Saking anak ngerti itu tadi. Nah, yang keluar beda. Ya. Oh, ini orang yang paling berilmu itu tadi. Mungkin sebab dengan berbagai macam sebab. Imma amdan untuk apa namanya? Menyebar buruk, ya.
Wa imma ini tadi ada mudhabat. Ya, ada mudhabat. Tidak ada dhabitnya perawi tersebut. Nah, itu yang pentingnya itu tabayyun, ya, bertanya langsung. Ya. Difahami Wandi? Ya. Jadi kalau antum mau tanya masalah kegaduhan, keributan, fitan dan yang lainnya, mungkin anak itu tapi sekarang udah anak enggak banyak tahu informasi, enggak suka, enggak ada manfaat. Kalau yang dulu-dulu tuh banyak tahu. Kalau sekarang ini ya kurang tahu, ya. Enggak mau tahu. Karena enggak ada manfaat. Biarin. Enggak perlu dicari, nanti datang sendiri. Ya. Gimana seorang penyair mengatakan? Satu bedilakal ayyam ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Ya, berita itu akan datang sendiri meskipun tanpa engkau utus orang yang dibekali untuk mencari berita. Difahami? Nah, seperti itu. Nah, itu perlu diluruskan ya, yang rombongan Ustadz Luqman Ba'abdu, Ustadz Muhammad Umar Sewet itu mereka tetap ada yayasan pondok pesantren, donasi ada, tetap ada. Terus siapa yang tidak pakai donasi, tidak pakai yayasan, itu ada lagi. Itu yang salafi level 1 min ashabil wara' waz zuhdi. Nah, itu kalau anak simple baik, itu mungkin salafi yang bab wara' dan zuhudnya sudah di level kalau yang zaman dulu tuh Junaid, ya, Fudail bin Iyad, ya, nah itu tadi yang sampai SPP pun haram. Ya, la yuraf indas salaf. Jadi pondoknya tidak ada SPP, tak ada duit pendaftaran, tak ada duit pembangunan, tak ada itu tadi. Ada banyak di Jawa, ada di Jawa, ada beberapa pondok pesantren. Sulawesi ada, kalau Sumatera Bengkulu, ustadznya namanya Abu Turab Saiful Hadi, lama dia di Damaj, ahli qiraah dia. Mau belajar sana itu tadi, dia kalau rekening saja enggak buka rekening enggak ada rekening, dia kalau transfer tuh pos atau yang karena ngomong tadi salafi, tapi mungkin tingkatan waroknya tadi minbab ya, warok yang sangat tinggi. Difahami? Nah, jadi kalau ketika antum mengatakan wah dulu anti radio RI sekarang pakai radio, enggak, mereka enggak anti radio. Kok sekarang ada pakai yayasan, mereka dulu anti yayasan? Enggak ada, dulu memang dari dulu usul pondoknya ada yayasan dari dulu. Kita mondok di pondok-pondok mereka dulu, donasi ada sama juga. Kita mondok dulu ada juga donasi. Justru mereka dikritik sama pihak yang anti donasi ini tadi dengan istilah tasawul, ya, tasawul, bahasanya tasawul, dihizbikan, ditabdi oleh mereka ini tadi yang anti yayasan, anti donasi, anti ini segala macam, ya, dikarenakan mereka ada donasi pada waktu itu, belum ada media-media sekarang ini tadi. Nah, difahami? Di sebagian pondoknya mereka dulu itu ada kotak infak ditaruh di masjid, kotak infak itu, tapi tidak berjalan, taruh di pojok. Nah, itu menjadikan mereka tuh ditahdzir dan diponis sebagai hizbi. Nah, beda, difahami? Nah, jadi makanya kalau nak bilang oh, anak yang ngerti tetek bengek seperti ini, ya, fa'ana a'lamun nas bihadhi qadiyah, dengan masalah-masalah seperti ini yang ada di wilayah ini loh, di wilayah Palembang ini tadi. Tapi jangan difahami ngaku berilmu, ngeri sekali ngaku berilmu itu tadi, ilmu din maksudnya itu kan. Konteksnya ketika kita ngajar waktu itu, jelaskan pada kawan-kawan masalah bab hajar, tahdzir dan yang lainnya itu, sudahlah sibukkan dengan belajar. Kitanya orang yang paling ngerti dalam masalah ini, tidak terlalu nyibukkan yang seperti itu. Tapi yang keluar apa? Beda. Orang yang paling berilmu, ngeri sekali, ya. Nah, itu beda. Ya, tapi yang namanya ittihama, tuduhan segala macam itu ya kayak gitulah. Nanti akan hilang dengan sendirinya. Jangankan yang yang kiranya ramyu, ittiham itu apa? Tuduhan yang tak berlandasan, ya.
Yang ada landasan saja, yang apa namanya di Indonesia nih ya, kasus-kasus itu dengan berjalan waktu kan hilang, tidak lagi dibahas oleh orang-orang, bener tak? Ya, makanya kalau anak pribadi, ketika ada masalah dirahmi segala macam, kalau anak diamkan aja. Kata Imam Syafi'i apa? Orang jahil lawannya apa? Didiamkan. Ya benar. Antum lihat kasusnya Sambo, Ferdi Sambo. Se-Indonesia sampai orang kampung pun tahu Sambo. Sekarang ada nggak dibahas orang lagi? Nggak ada. Ya ada. Berarti dalam setiap fitan, setiap klinik-klinik dalam dakwah salafiyah nih, kuncinya apa? Diam. Ketika diam, udah. Paling berapa? Sebulan, 2 bulan, dah padam juga. Ya benar. Seperti itu. Misalkan ada ustadz ini, jadi omongan sama ikhwan begini, itu paling sebulan 2 bulan udah selesai. Kalau udah selesai apa? Hilang. Difahami? Nah itu tadi. Nah di sini ya ikhwan, kita perlu belajar. Perlu antum belajar mustolah. Maka anak bilang pelajaran mustolah ini bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Selain ilmu usul fikih juga dipakai di dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam bab apa? Dalam bab qablul khobar. Ingat, khobar itu tadi dikatakan ittisal ya. Kalau terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Penisbatan. Antum menisbatkan fulan dari fulan. Di antaranya apa? Dhabtur rawi kan? Dhabtur rawi. Dhabtur apa enggak dia nih? Lihat. Nah sekarang kan nggak ada istilah dobetnya tadi. Oh ternyata enggak dobet. Kemudian juga ya ikhwan, makanya ada salah seorang ini ustadz ya, menasihati seorang murid dia. Ustadz itu cerita sama anak. Jadi ini akhi, jadi inilah ada fulan dinukilkan dari si fulan. Jadi gambaran itu gini, bin. Antum sebagai seorang ustadz mengatakan Pak Roni itu sudah ditahdzir, bahasa kita ya sekarang ini, ditahdzir sama Ustadz fulan. Ya, atau Syekh fulan. Tapi tidak ada rekaman, tidak ada apa? Segala macam. Dan yang membawa berita thiqah. Ya, thiqah. Terus yang mentahdzir orang thiqah, alim. Gitulah gambarannya. Ini loh, Syekh fulan mengatakan bahwasanya alim fulan, si fulan itu sudah ditahdzir. Difahami? Seorang thalib, masya Allah ya, seorang thalib yang pernah belajar. Ini yang ngomong, dia ini pondok pesantren. Ya kata ustadznya, antum harus terima ini khabarul thiqah, qabul khabarul thiqah. Dia ngomong, na'am ustadz, khabarul thiqah itu bisa diterima. Tapi katanya dia, muridnya bilang gini, tapi ustadz, kadang perlu dicek juga sanad. Karena itu dia bilang benar. Perawi yang thiqah, kadang pun hadisnya belum tentu sahih. Gitu loh. Karena sanad menuju ke anak tadi dhaif dengan berbagai macam sebab. Benar juga, Bin. Karena yang ini tadi ya. Karena untuk diterimanya seorang perawi, periwayatan tadi enggak cukup seperti itu kan. Dilecek. Ini tadi, ittisalnya tadi kan harus terpenuhi. Difahami? Nah, seperti itu. Walaupun secara kevalidan memang benar valid itu tadi kan. Tapi kan cara dia menjawab kan lebih ilmiah. Kalau kita kan enggak. Si fulan ngomongin si Alan. Oh iya. Terima langsung. Enggak tahu yang ini tadi apa? Dhaif. Ya, mudallis. Dia enggak dengar langsung. Ketika ditanya, "Antum dari mana dengarnya?" Atau mubham. Ada salah seorang ini, Syekh, ana alami sendiri. Ya, ana alami sendiri. Ada seseorang. Ini untuk darul hadis ini. Ya.
awal-awal bangun ada player terus dikomentari itu, oh nggak usah disebar itu, ustadznya banyak masalah atau apa kayak gitulah. Ana ya, akhirnya Ana tuh cari siapa yang ngomong ini tadi, fulan, salah pengajar di salah satu pondok pesantren. Itu di chatting Ana, terus dia langsung chatting, Ustaz, kita ketemu dulu Ustaz, Ana pengen jelaskan. Nggak kata Ana, antum ngomong seperti ini apa landasan antum? Ya. Terus Ana pengen ketemu kan gitu, ada diskusi baiklah, ajak diskusi. Terus dia bilang gini, Ustaz, Ana itu bukan Ana yang ngomong itu, katsir minal asatidah, ngomongnya antum, ya, ngomongnya antum, gini. Tapi tidak menyebutkan nama fulan, walaupun kita itu kadang tergambar nakira maksudah ya bin ya. Terus anak konsultasi lah sama salah seorang ustadz di Pak Lembang ini, gimana ustadz yang seperti ini? Jawabnya dia, ustadz ini bukan alumni Yaman wala Madinah wala, mungkin sebagian orang cuma panggil dia kunya biasa, tapi orang tua yang dia sedikit banyak punya ilmu ya, bijak, dia bilang ini majhul, mubham. Nggak usah antum laden, ya enggak? Karena anak pengen bertabayun kan, cari silsilah sanadnya kan, kita gitu kan. Siapa ini tuh? Nggak usah antum ladeni. Kenapa? Dia bilang aja katsir minal asatidah, kan tidak disebutkan namanya. Sudah, udah mardud. Ya bin, bener juga anda pikir. Ngapain anda layani? Ya enggak, capek untuk mencari siapa yang perawi mubhamin itu kan dalam ilmu mustalah ya. Mubham. Ketika dia mubham kan dia diterima. Fulan siapa? Fulan ini tadi. Hal huwa jin, hal huwa ins. Difahami? Mubham. Ya, walaupun di sana ada khilaf di kalangan para ulama, jam'un minal mubhamin kan, ya. Hal mubham, jam'un minal mubhamin itu apa namanya, bisa dipakai kan? Itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Makanya yang berkaitan dengan Ibnu Adi, ya, sami'tu addatan min syuyukhina, berkaitan dengan kisahnya Abu Bukhari yang imtihanul Bukhari itu tadi, ya itu kan jam'un minal mubhamin. Tapi mubham sudahlah, anggaplah untuk riwayat ini tadi untuk diterima juga kan perlu indikasi qara'in wal, ya enggak? Ya enggak bin? Ada indikasi. Ya, ini juga sudahlah indikasinya dhaif. Kenapa? Yang menyampaikan juga perawinya dhaif. Selesai masalah. Penting dalam ilmu mustalah ini dalam kehidupan sehari-hari ya ikhwan ya. Contoh ya ikhwan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti insyaallah ada waktu kita belajar dhabit jarh wa ta'dil. Ada orang yang boleh diambil ilmunya, dianggap adalah orang yang masyhur bit talab. Ya, masyhur bit talab, dan dia masyhur hamalatul ilm, durus tadris segala macam. Wala yadhhar annahu mukhalif. Kadang muncul ada YouTube-nya di Saudi Arabia yang dia dakwakan dakwah sunnah. Tapi kita tidak ketahui ada mukhalafah ataukah segala macam, kita kan tidak tahu. Maka kembali kepada hukum asal. Yustafad minhu insyaallah taala. Sampai ada intiqad dari kalangan para ulama. Kalau seandainya mau ada mukhalafah pasti akan dikritik oleh para ulama atau ke ikhwanul muslimin atau ke orang yang masjun, terpenjara dan yang lainnya. Difahami? Kalau antum harus mentaftish dan segala macam. Nah, sehingga dalam bab mustalah itu lebih banyak antum perlu mengkaji sehingga bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu ta'ala alam shawab ya. Adapun setelahnya mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.